Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Karisma, SEMMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Ya, di sini saya program studi S1 Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi di Universitas Gunadarma. Ya. Identitas mata kuliah, ya di sini mata kuliah saya adalah pengantar akuntansi keuangan 2, SKS 2 SKS, kode mata kuliah AK 011201, semester 2, sifat mata kuliah wajib. Berikut adalah outline-nya, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, lalu media pembelajaran, lalu metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Berikut adalah deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi keuangan 2, yaitu membekali pengalaman dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama, yaitu mengenai proses akuntansi untuk persekutuan, lalu organisasi perseroan terbatas, serta melakukan proses akuntansi untuk perseroan terbatas. Lalu ada hutang jangka panjang, investasi jangka panjang, akuntansi, kantor pusat, dan kantor cabang di perusahaan manufaktur. Ini adalah outcome pembelajaran CPMK. Ya. Pertama, menguasai konsep pencatatan akuntansi dari suatu transaksi yang terjadi di perusahaan. Mampu menjabarkan pos-pos investasi yang tercantum di laporan keuangan. Lalu mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan secara manual. Nah, di sini materi pembelajaran ya, seperti yang di ERPS. Pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang persekutuan dan akuntansi untuk mendirikan persekutuan. Akuntansi selama persekutuan berdiri. Yang ketiga, pertemuan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pembubaran persekutuan karena perubahan pemilik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan proses likuidasi persekutuan. Yang kelima dan keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis saham, ya, mencatat penerbitan saham dan dividen, lalu menjelaskan akuntansi untuk laba ditahan, saham treasury, dan membedakan saham preferen dengan saham biasa. Lalu yang ketujuh, mampu membuat ayat jurnal untuk transaksi dividen tunai dan dividen saham, mengidentifikasi transaksi yang dilaporkan dalam laporan saldo laba. Lalu yang kedelapan, mampu menjelaskan alasan penerbitan obligasi dan mengidentifikasi jenis obligasi, menyiapkan ayat jurnal untuk penerbitan obligasi dan beban bunganya, dan menjelaskan ayat jurnal pelunasan obligasi. Pertemuan ke-9, mampu menjelaskan alasan perusahaan berinvestasi pada hutang dan sekuritas saham, menyajikan investasi hutang dan saham dalam laporan keuangan. Lalu 10 dan 11 mampu mendeskripsikan perbedaan antara agen dan kantor cabang, menjelaskan hubungan kantor pusat dan kantor cabang, menjelaskan perbedaan metode pencatatan, menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, di sini ada mahasiswa mampu mengidentifikasi perusahaan manufaktur, jenis-jenis persediaan, menjelaskan perbedaan metode harga pokok proses dan pesanan. Oke, untuk media pembelajaran di sini ada sinkronus dan asinkronus. Nah, di sini saya memakai cloud meeting ya, seperti Google Meet ataupun Zoom meeting selama 7 pertemuan. Dan untuk asinkronus saya memberikan modul pengajaran ya, yang saya upload di virtual class selama 7 pertemuan. Metode pengajaran, di sini ada ceramah, presentasi, fokus group discussion, tanya jawab, dan penugasan. Dan untuk sistem penilaian, di sini ada 4 komponen ya. Di sini yaitu pertama presensi ya, absen kehadiran, bobotnya ada 10%, lalu ada tugas ya 10%,
Lalu ada nilai UTS ya 50% dan nilai UAS ya 30%. Nah, berikut adalah rekaman untuk pengajaran pengantar akuntansi keuangan, modal saham, dan laba ditahan. Ya, selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Pagi ya. Oke. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kita mulai ya untuk mata kuliah pengantar akuntansi keuangan 2 ya. Untuk bab modal saham dan laba ditahan. Saya izin share screen. Ya, oke. Ya, terlihat semua? Sudah muncul ya? Terlihat, Pak. Oke, ya. Ya, kita mulai ya. Jadi pertama-tama ekuitas ya. Kita akan mulai ekuitas. Ekuitas itu apa? Di sini adalah ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, di sini saya membagi dua ya. Apabila ekuitas bertambah ya, bertambah atau bagaimana kondisi ekuitasnya menurun. Nah, di sini kondisi-kondisi ekuitas bertambah apabila yang pertama setoran ya, ada tambahan setoran dari si pemilik ya, itu menyebabkan ekuitas akan bertambah ya. Lalu pada saat perusahaan mencetak laba. Nah, itu nanti kondisi ekuitas mereka akan perusahaan akan bertambah. Lain halnya apabila ekuitas menurun ya, berkurang, itu ada penarikan kembali oleh si pemilik perusahaan ya. Lalu kondisi yang kedua apabila perusahaan mencetak rugi ya, rugi jadi ekuitasnya dia menurun. Oke. Kita lanjut. Nah, ekuitas perseroan terbatas ya atau biasa disingkat PT ya, disebut juga modal pemegang saham. Nah, di sini bagi pemegang saham ya, memiliki saham berarti memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Nah, perseroan terbatas ini menarik dana dari pemilik dengan mengeluarkan saham. Oke, nah jadi di sini ada dua klasifikasi saham ya. Jadi yang pertama di sini saham biasa atau common share ya. Lalu yang kedua adalah saham istimewa ya atau saham preferred atau preferred stock. Saham biasa itu apa? Saham biasa itu adalah merupakan kepemilikan dasar dari saham dengan hak-hak seperti memilih anggota direksi, ya, memperoleh pembagian laba, dan membeli saham tambahan. Nah, di sini merupakan saham yang memiliki hak suara, ya, hak residu terhadap pembagian laba, ya, setiap tahunnya, dan hak residu atas pembagian aset pada saat perusahaan dilikuidasi. Nah, oke, itu yang pertama ya, saham biasa. Nah, tadi ada yang kedua ya, saham preferred. Nah, di sini saya mau bertanya dulu ya ke teman-teman, salah satunya ke siapa ya? Ke Anissa. Anissa siapa ini? Anissa Putri ya. Coba bisa nggak jelaskan apa sih yang maksud dari saham preferred ya? Ya, silahkan Mbak. Saham preferred itu suatu saham yang perlakuannya berbeda dibandingkan dengan saham biasa, Pak. Ya, oke, betul. Oke, siap. Ini saya akan menjabarkan untuk detailnya ya. Nah, di sini
Saham preferen, nah di sini tadi kan memang perlakuannya memang berbeda. Nah di sini jenis saham yang memiliki hak istimewa melebihi saham biasa, terutama dalam hal pembayaran dividen dan likuidasi perusahaan. Nah, yang perlakuannya berbeda ini adalah saham yang memiliki hak preferensi atau prioritas ya. Jadi saham preferen itu istimewa, jadi ada prioritasnya dengan menerima lebih dahulu pembagian laba setiap tahunnya dan aset pada saat perusahaan dilikuidasi ya. Jadi kalau saham biasa itu agak belakangan nih ya, yang didahulukan adalah saham-saham preferen ya karena dia prioritas ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke next slide. Oke, nah ini kita langsung saja ke perhitungan ya, transaksi. Di sini contohnya adalah penjualan saham biasa. Ya, jadi pada tanggal 15 Januari 2022, sebuah perusahaan bernama PT Wiwaha mengeluarkan saham biasa dan menjualnya 20.000 lembar dengan kurs 120. Ya, nilai nominal per lembar saham adalah 500. Ya. Hitunglah jumlah kas yang diterima dan tentukan agio ataupun disagio modal saham dan buatlah jurnalnya. Nah, di sini perhitungannya ya, kita menentukan dulu ya nilai wajar ya dari saham tersebut. Contoh, di sini kan jumlah kas yang diterima 20.000 lembar dikalikan dengan nominal lembar sahamnya yaitu 500 dikalikan dengan kursnya 120. Nilainya menjadi 12 juta. Nah, ini adalah nilai wajarnya. Lalu nilai normalnya kita hitung juga. Jadi 20.000 dikalikan nilai nominalnya 500. Ya, sehingga mendapatkan 10 juta. Nah, di sini ada terjadi selisih nih ya antara nilai wajar dengan nilai nominal. Apabila selisihnya plus ya, lebih besar nilai wajarnya, itu akan menimbulkan agio saham. Ya, agio saham. Nah, dicatatnya sebagai agio saham. Oke, next selanjutnya. Nah, jurnalnya adalah karena penjualan saham ya ke publik ya, berarti perusahaan akan mendapatkan uang. Berarti jurnalnya cash ya, di debit ya sebesar 12 juta tadi dengan perhitungan. Lalu kreditnya adalah modal saham biasa dan agio. Nah, selisih yang tadi itu adalah agio dimasukkan ke kredit balance ya di bagian kredit. Oke, sampai ini masih mengikuti ya, tidak terlalu cepat. Oke, ya, oke, lanjut. Nah, tadi itu mungkin agak bingung ya, apa sih maksudnya agio dan disagio? Nah, ini penjabarannya. Jadi, jika ya saham biasa itu dijual, ya berarti kan ada nilai wajarnya ya, ada nilai wajarnya. Apabila dia lebih rendah ya, lebih kecil dari nilai nominalnya, maka selisih antara nilai nominal dan harga jual dicatat ke akun disagio. Ya, jadi ingat untuk yang nilai wajarnya lebih kecil dari nilai nominal, ya lebih kecil itu artinya disagio. Oke, nah itu sebagai pengurang modal saham. Nah, sebaliknya kalau misalkan saham yang dijual ya nilai wajarnya lebih besar dari nilai nominalnya, maka selisihnya itu dimasukkan ke akun agio saham yang tadi ya. Oke, jadi modal saham biasanya agio saham ini untuk penambah modal saham biasa. Seperti itu. Oke, kita masuk langsung ke bagian dividen ya. Jadi di sini dividen tuh ada dua ya, dividen kas ya dan ada dividen saham. Nah, perbedaannya nanti kita sambil jalan ya. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini dividen kas, bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai ya. Jadi kas itu berarti langsung uang tunai. Contohnya seperti ini. Jadi di sini perusahaan ada saham yang beredar ya 100.000 lembar ya. Nominalnya 100 perak ya, rupiah. Nah, pada saat 1 Februari perusahaan mengumumkan dividen kas 15 rupiah per lembar saham.
dan akan membayarnya di tanggal 20 di bulan itu juga dibayar dividennya ya. Nah, bagaimana jurnal yang diperlukan? Berarti ada 2 transaksi ini, ada 2 pencatatan ya. Oke, yang pertama di 1 Februari, oke, saldo laba. Nah, saldo laba pada hutang dividen. Jadi ini untuk mencatat pembagian dividen kepada 100.000 lembar saham sebesar Rp15 ya. Jadi ini baru mencatat ya, belum ada uang keluar sama sekali ya. Jadi nanti di tanggal 20 itu ada uang keluar ya, pembagian dividen kasnya. Oke, jadi pada tanggal 1 mencatat ya, saldo labanya dicatat, berkurang di debit ya, dan bertambahlah untuk hutang dividennya karena belum bukan cash basis ya ini ya, berarti accrual basis. Jadi mengakui dulu hutangnya. Oke. Lalu pas tanggal 20 Februari, nah ini baru saat pembagian dividen ya, hutang di debit ya, berarti kan mengurangi hutang yang ada tadi di kredit ya pada tanggal 1. Lalu ada uang keluar kas. Jadi jurnalnya adalah hutang pada kas. Jadi secara pencatatan sebenarnya pada saat mencatat pembagian dividen kas itu debitnya saldo laba dan kreditnya adalah kas. Oke. Bisa dimengerti ya semuanya? Bisa, Pak. Oke. Ya, yang kedua ini adalah dividen saham. Nah, di sini dividen saham itu beda dengan dividen kas tadi. Nah, ini dibagikan kepada pemegang saham biasa dalam bentuk saham juga yang dimiliki oleh pemegang saham lama. Nah, bedanya kalau yang kas setiap pemegang saham dikasihkan uang, kalau ini diberikan bentuk lembaran saham lagi. Jadi dia memiliki lebih banyak lembar saham. Jadi contoh transaksinya di sini sama ya, ini 100 lembar saham dengan nominal Rp100, lalu membagikan ya, perusahaan membagikan selembar dividen saham kepada setiap pemegang 20 lembar saham. Nah, jadi yang akan dibagikan ini ke seluruh pemegang saham ya, itu tadi, jadi 5.000 ya, jadi 100.000 dibagi ke 20. Nah, dengan nominal 100. Jadi pada saat ini harga nilai wajarnya ditentukan 140. Jurnalnya seperti apa? Ya ini dilihat nilai wajarnya 140 ya, nominalnya berarti 100, berarti lebih di atas ya. Berarti ini masuk ke agio ya, modal saham. Ya, oke. Nah, di sini yang tadi dengan pertanyaan tadi perhitungannya nilai wajar tadi ya, 5.000 dikalikan dengan nilai wajarnya ya, harganya Rp140, jadi 700.000 ya. Lalu nilai nominalnya 5.000 lembar saham dikalikan harga nominalnya Rp100 menjadi 500. Nah, selisih ini ya karena lebih besar menjadi masuk ke pos agio saham. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya itu yang tadi ya, yang di awal saldo laba ya 700, kredit balance-nya modal saham biasa dan agio saham biasa. Oke. Nah, itu untuk apabila ya nilai wajarnya yang di atas ya, di atas nilai nominal yang tadi 140. Nah, bagaimana kalau nilai wajarnya lebih kecil dari nominalnya? Nah, kalau lebih kecil, berarti ini kan contohnya nilai wajarnya 80 ya. Lebih kecil 20 yang di nominalnya 100. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya ya berarti disagio ya, berarti disagio. Nah, di sini 400 itu dari mana? Ya tadi yang 5.000 dikalikan 80 ya, menjadi 400.000. Ya, modal sahamnya sama, tadi kan dia ada 5.000 dikalikan 100 ya, 500. Nah, selisih ini dimasukkan ke 100 karena nilai nominalnya lebih besar ya. Nilai wajarnya lebih kecil. Jadi masuk ke pos disagio. Jadi pos disagio itu
mengurangi ya, mengurangi modal saham biasa. Jadi dia posisinya di debit ya. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Nanti saya kasih pertanyaan lagi. Oke, laba ditahan. Nah, di sini sekarang kita sudah masuk ke laba ditahan. Laba ditahan itu apa sih? Nah, di sini adalah laba bersih yang ditahan ya atau diendapkan ya atau tidak dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Oke. Nah, lalu laba yang ditahan ini diakumulasikan dan dilaporkan pada ekuitas pemilik dalam neraca keuangan. Nah, ini tujuannya untuk melakukan reinvestasi dalam bisnis perusahaan atau juga bisa untuk melunasi hutang yang ada. Oke. Itu penjabaran laba ditahan. Next. Nah, oke. Ada beberapa unsur ya yang mempengaruhi atau faktor perubahan laba ditahan. Antara lain adanya laba bersih atau rugi bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya penyesuaian periode sebelumnya dan perubahan kebijakan akuntansi. Ya. Lalu yang ketiga, adanya dividen. Ya. Lalu yang keempat nih, adanya transaksi atas saham treasury. Oke. Lalu yang kelima, adanya penyesuaian akibat kuasi reorganisasi. Ya. Apa itu? Adalah prosedur akuntansi untuk merestructure ya perusahaan dengan cara menilai kembali akun-akun aktiva ya, direvaluasi aset ya, dan kewajiban perusahaan pada nilai wajar dan mengeliminir saldo defisit tanpa melalui proses reorganisasi secara hukum. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi ya perubahan laba ditahan. Nah, ini untuk di poin keempat nih saya mau tanya ya. Tadi kan udah ada saham biasa, saham preferen ya. Sekarang saya mau tanya nih ke siapa? Divani ya. Divani, untuk saham treasury, saham treasury bisa jelaskan apa itu? Coba. Saham treasury apa sih? Saham treasury adalah suatu saham perusahaan yang diambil kembali, yang nantinya akan dijual kembali lagi, Pak. Oke. Siap. Ya, di next selanjutnya ya. Nah, di sini, yang tadi Divani jelaskan ya tadi. Nah, di sini adalah saham perusahaan yang ditarik kembali nih dari peredaran untuk sementara waktu dan akan dijual lagi di masa berikutnya. Kenapa biasanya ditarik sementara waktu? Karena perusahaan memang nantinya akan akan berencana untuk menjual kembali dengan harga wajar yang lebih tinggi ya di masa berikutnya tanpa harus menerbitkan saham baru. Oke, Divani ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk transaksi saham treasury ya. Nah, di sini ada perusahaan yang jumlah saham yang beredarnya 105.000 lembar dengan nominal 100 ya. Jadi nominal totalnya ya menjadi 10.500.000. Nah, di sini ada 3 transaksi ya. 3 bulan. Jadi di Maret dia menarik 25.000 lembar saham sebagai saham treasury dengan harga 150 per lembar. Lalu April menjual kembali 15.000 saham treasury dengan harga 160 per lembar. Lalu Mei menjual kembali 8.000 saham treasury dengan harga 140. Jadi di April dia lebih besar ya, di Mei dia lebih rendah ya. Jadi yang April itu nanti agio, yang Mei itu adalah disagio. Oke. Nah, sini ya. Oke. Nah, di sini di 1 Maret. Nah, ini kan untuk mencatat perolehan dulu nih saham treasury-nya ya. 25.000 ya. Dikali 150 dengan itu nominalnya ya.
nilai nominalnya dan lembar sahamnya. Jadi jurnalnya adalah saham treasury di debit ya, debit balance karena keluar uang menjadi kas dong ya di kredit balance-nya sebesar 3.750.000. Lalu di April, nah ini yang tadi saya bilang, pencatatan penjualan saham treasury di atas nilai perolehannya atau nilai nominalnya. Ya, karena di atas berarti masuk ke agio ya. Agio penambah saham. Oke, jadi yang di sini pencatatannya kas yang diterima 15.000 ya dikalikan nilai wajarnya 160, 2,4 juta. Lalu saham treasury ya 15 juta dikalikan 150, 2,2 juta 500. Nah, selisihnya itu nanti akan dimasukkan ke agio dan jurnalnya adalah kas pada saham treasury dan agio saham. Itu di April, oke. Lalu di Mei ya, di Mei nah ini untuk mencatat penjualan treasury di bawah biaya perolehannya ya, berarti disagio ya. Nah, sama berarti selisihnya 80.000 ini ya. Seperti yang dijabarkan di perhitungan ya. Berarti disagio ya di debit ya. Jadi sebagai pengurang dari saham treasury. Seperti itu. Oke. Next selanjutnya. Oke, berarti ini terakhir ya, slide terakhir dari materi saya nih, modal saham dan laba ditahan. Oke. Di akhir sesi saya mau membuka pertanyaan dulu dari teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan dari salah satu dari kalian. Silakan bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, ya Mas siapa? Mas Lintang Arya Dirgantara. Oke, silakan Mas. Ya, Pak. Menurut Bapak, investor itu lebih suka perusahaan itu menahan labanya atau membagikan dividen ke para pemegang sahamnya, Pak? Terima kasih, Pak. Oh ya, oke. Bagus pertanyaannya ya. Jadi kita sebagai investor ya nanti kamu pun harus berinvestasi ya. Nah, di sini investor ada dua horizon ya, jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Jadi jangka pendek itu dia lebih suka apabila perusahaan membagikan dividen. Kenapa? Karena dia mendapatkan uang langsung ya, uang tunai ya pada saat itu ya. Karena perusahaan biasanya membagikan dividen setahun sekali atau setahun 2 kali. Jadi menurut investor cash flow-nya dia bertambah dong ya. Nah, itu untuk jangka pendeknya ya, investor yang berpikiran jangka pendek. Tapi kalau untuk investor jangka panjang, dia tidak suka adanya dividen. Kenapa? Karena dia melihat perusahaan itu mau melakukan distribusi uangnya bukan hanya ke pemegang saham ya. Kalau masuk ke dividen ke pemegang saham ya uangnya masuk dong, masuk ke kantong si investor sendiri. Nah, tapi perusahaan tidak membagikan dividen, malah dia ingin bahwa perusahaan berekspansi dengan uang itu. Ya, berekspansi dan menambah armada asetnya untuk operasional yang lebih banyak ya, menampung penjualan yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi investor suka yang mana tergantung kacamata investor tersebut ya, gayanya dari itu si investor ya, apabila dia menginginkan cash flow yang lebih cepat ya dan lebih banyak, dia sangat menginginkan harga dividennya. Tapi kalau yang jangka panjang biasanya perusahaan tuh hanya mau perusahaannya bertumbuh ya lebih baik. Seperti itu ya, Mas Lintang Arya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya cukupkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya semua ya. Yo, saya izin live ya.